Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali pertemuan hari ini, mohon ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Oke. Yanis Andini, Hadirah Bu. Nia Maulida, Hadirah. Tika Lailatul, Hadirah. Insiatul Iftitah, Hadirah. Surzatul Ghafirah, Hadirah. Elvira Maulida, Hadirin. Sauki Bagus. Hari ini lengkap ya. Alhamdulillah. Sangat lengkap. Untuk pertemuan hari ini ada yang tahu kita mau membahas terkait apa? Tidak. Masih Tahu belum. tapi lupa. Tahu tapi lupa berarti nggak tahu. Lupa, Bu. Oke, untuk hari ini kita membahas terkait interaksi sosial. Yang akan kita bahas hari ini yaitu interaksi sosial meliputi pengertian dan syarat interaksi sosial, juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang mana bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua macam, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang kita bahas dulu terkait pengertian interaksi sosial. Seperti yang tertera di gambar, ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Hubungan timbal balik. Hubungan antar manusia yang di dalamnya terjadi timbal balik. Hubungan antar manusia yang di dalamnya ada Timbal balik. hubungan timbal balik. Bagus. Ada lagi? Ada yang berpendapat lain? Ya, masih bingung. Nah, interaksi sosial adalah suatu proses yang mana orang-orang menjalin kontak dan juga komunikasi, saling mempengaruhi pada pikirannya dan tindakannya, atau bisa dikatakan hubungan timbal balik. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial bisa dilihat. Ada yang ditanyakan? Itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lihat slide selanjutnya. Ada syarat-syarat interaksi sosial, ada kontak sosial dan juga komunikasi. Yang dimaksud dengan kontak sosial yaitu, ada yang tahu? Tidak. Tidak. Kontak sosial yaitu hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Yang mana yang dimaksud dengan komunikasi yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Ini bisa terjadi seperti ini dalam teman satu kelas ya, saling ngobrol, bertukar pikiran, itu bisa dikatakan sebagai bentuk dari komunikasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, yang mana seperti dijelaskan di awal, interaksi sosial ini ada dua macam. Yang pertama interaksi sosial asosiatif, yang kedua interaksi sosial disosiatif. Yang kita bahas pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, di dalam interaksi sosial asosiatif ada yang namanya kerjasama. Ada yang sudah tahu kerjasama itu seperti apa? Kelompokan. Kelompokan. Terus, situ yang kerja, kita yang sama. Ya. Saling membantu. Kalau dilihat dari gambar ini, kerjasama itu apa? Gotong royong. Gotong royong, saling membantu. Ya.
Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dengan individu. Suatu contoh biasanya masa-masa sekolah itu cowok dan cewek bersama-sama untuk menuju tujuan yang sama, yaitu pelaminan. Acara areke polos jadi ke acara. Lek sing wis besar-besar mesti menujune ke pelaminan. Untuk selanjutnya yaitu akomodasi. Apa sih akomodasi itu kalau dilihat hari ini? Persatuan. Nggak tahu Bu, pertemanan. Masih tidak tahu saya. Netral. Oh, Melerai, menengahi. Ancen mungkin di tengah-tengah. Nah, akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Kayak sampean nek ana kancane bermarah-marahan, mari ngono sampean menjadi pahlawan untuk melerai. Nah, pinter Mbak Elvira. Bisa dinego. Untuk selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi itu apa? Bu. Lek ngene-ngene iki kan nggawe pakaian-pakaian adat itu apa berarti? Percampuran. Iya, Percampuran budaya. Terus yang menghilangkan kebudayaan, yang Persatuan. menghilangkan unsur kebudayaan lama. terus Sudah Bu. mari kita lihat asimilasi itu apa? Peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan yang sama. Bu, kalau lebih dari 2 kebudayaan. Enggak masalah. Sama asimilasi. Mereka berkumpul menjadi satu kebudayaan. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu akulturasi. Akulturasi itu apa? Percampuran dua budaya. Akulturasi itu Tanpa menghilangkan. budaya lama. Kalau Masjid Agung Demak ini, Iya, itu atap Hindu. terus dicampur dengan Islam. Islam. Pinter Mbak Yani. Nah, akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Seperti kalau masjid ini kan bisa kelihatan ya, atasnya kata Mbak Yani tadi, atasnya Hindu, bawahnya Islam. Jadi kan tetap gandengan, nggak ada yang dihilangkan. Nah, selanjutnya interaksi sosial disosiatif. Tadi kan sudah asosiatif, jadi sekarang disosiatif. Yang pertama yaitu persaingan atau competition. Tulisannya ngono, bacane competition. Apa? Persaingan itu apa? Lek dilihat ini. Bu. Bisa, Bu. Kan menang-menangan. Iya, bayangin Menang-menangan. Mbak Vira pikat 2. Heeh. Kejar-kejaran mau pikat 1 semua. Kejar-kejaran, gak capek kejar-kejaran? Enggak Bu. Enggak. Oke. Persaingan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok. Jadi bisa individu. Kalau tadi contohnya Mbak Yani sama Mbak Elvira itu tadi kan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Seperti kalau kelas meeting, pasti kan ada perlombaan. Kalau tarik tambang itu persaingan secara individu apa kelompok? Kelompok. Kalau balap karung individu. Berarti sudah bisa membedakan ya. Oke, selanjutnya kontravensi. Kontravensi itu apa sih kok gambarnya wong bisik-bisik? Paling rasa-rasa. Pokoknya gak ngoncol berlawanan. Kontra, nggak ngonco, rasan-rasan. Ya intinya ngono. Proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan yang tidak suka yang disembunyikan. Biasanya sing penak diarani gibah, batin, rasan-rasan. Lagi yang ketiga yaitu pertikaian.
Nah, ini lek dilihat dari gambare. Kalau dilihat dari gambarnya, pertikaian itu apa? Tawuran. Demo. Arek SMP demo. Oh, no biasa Bu. Tawuran. Demo, Bu. Tawuran. Tawuran. Nganu, rebut-rebutan ngono-ngono ku. Masih. Aku pinjam pengen. Pertikaian proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Biasanya iku ya rebut-rebutan ngono iku mau. Ya itu. Terus yang terakhir yaitu konflik. Iki wong marah-marahan iki lha apa? Konflik suami istri. Wong ndek kantor suami istri Beda pendapat. berdebat. Pokoknya debat Bu. Pokoknya gak cocok ngono lho. Konflik didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Oke, dari situ mungkin ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, Mbak Tika apa? kan tadi sudah dijelaskan terkait konflik sosial. Heeh. Itu bagaimana cara kita untuk melerai atau menghindari konflik sosial? Oke, jadi kan bagaimana cara melerai konflik sosial? Seperti kita kembali ke bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Tadi kan ada bab mengenai asosiasi, yang mana asosiasi itu tugasnya melerai ketika ada pertikaian atau konflik. Jadi caranya kita kembali ke cara asosiasi atau sebagai penengah. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Bu, pengen istirahat. Capek, Bu. Capek. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham meskipun di luar jam pelajaran bisa ditanyakan, nggih. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.